penyederhanaan dan abstraksi, serta di situ ada model, ya. Selanjutnya ada tingkah laku rasional, masalah ekonomi, kelangkaan dan pemilihan alternatif. Selanjutnya ada masalah ekonomi, kemudian analisis pertumbuhan ekonomi. Jadi di situ ada 9 ya yang kita akan coba bahas terkait dengan masalah ekonomi di sini. Selanjutnya, yang pertama di sini kita perlu mengetahui itu pengertian ilmu ekonomi. Ya, mungkin di sini sudah ada beberapa yang sudah tahu ya terkait dengan apa sih ilmu ekonomi, kemudian berasal dari kemana ya. Di sini ada ilmu ekonomi itu berasal dari Yunani, yaitu ada Oikos dan Nomos. Mungkin ada yang tahu apa itu Oikos dan Nomos? Ya. Oke, di sini Oikos itu adalah istilah dengan namanya rumah ya, berasal dari bahasa Yunani, juga artinya rumah. Kemudian Nomos itu aturan. Ya, kalau kita naik motor atau naik mobil, di situ sudah ada rambu-rambu lalu lintasnya, ada aturan-aturan. Begitu juga dengan ilmu ekonomi, ada rumah yang namanya, kemudian di situ juga ada aturan-aturan yang mengatur orang yang ada di dalam rumah tersebut. Gitu ya. Selanjutnya kelangkaan dan alokasi. Yang pertama kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kesenjangan fundamental dalam ekonomi antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas untuk memenuhinya, dan secara langsung memicu kebutuhan akan alokasi sumber daya. Ya, mungkin ini sudah kita ketahui semua, ya, kita rasakan semua terkait dengan kelangkaan tersebut. Ya, saya lanjut. Yang kedua itu adalah alokasi, di mana alokasi itu adalah proses penentuan bagaimana sumber daya yang langka tersebut didistribusikan dan digunakan untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Paham ya? Ya. Lanjut. Sistem ekonomi, ya. Jadi di sini saya yakin juga waktu SMA Alia juga pasti pernah mendengar sistem ekonomi. Ya. Apa saja sistem ekonomi? Yang di sini ada beberapa yang kita akan coba bahas. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi kapitalis, kemudian ada sosialis. Selanjutnya di situ ada sistem ekonomi campuran. Ya, ada yang tahu sistem ekonomi kapitalis? Kapitalis, sosialis, dan campuran. Ada? Jadi ini sudah familiar sekali ya kalau kapitalis, itu berkaitan dengan negara-negara barat ya yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Mereka mengutamakan modal yang banyak ya. Cuma sistem ekonomi kapitalis ini memiliki dampak yang negatif juga. Jadi semua sistem ekonomi memiliki dampak yang negatif, ada positif ada negatifnya. Tapi di kapitalis ini lebih cenderungannya itu adalah orang yang memiliki modal tinggi, memiliki kesempatan untuk menguasai pasar. Bisa seperti bisnis juga seperti itu. Kalau sosialis, sosialis ini identik dengan apa yang diterapkan oleh negara-negara Asia Timur ya. Salah satunya di situ adalah China yang menggunakan sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya di situ ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini kalau kita bicara terkait dengan negara-negara yang menggunakannya, salah satunya kalau Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa?
menggunakan semua sistem ekonomi yang kira-kira positif itu diadopsi menjadi satu yang kira-kira kalau itu cocok digunakan di negara itu, maka digabungkan mana yang kira-kira sesuai atau yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Jadi baik itu yang positif dari kapitalisnya, kemudian dari sosialisnya, kemudian itu digunakan di negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya itu adalah penyederhanaan atau abstraksi, di mana penyederhanaan atau abstraksi adalah dalam ilmu ekonomi adalah proses pengabaian detail-detail yang tidak relevan untuk fokus pada aspek-aspek penting dalam analisis ekonomi. Ya, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih baik tentang perilaku ekonomi. Ya, saya yakin ini sudah dipahami ya terkait dengan penyederhanaan dan abstraksi. Lanjut. Adapun di sini contoh dari penyederhanaan dan abstraksi tersebut itu adalah di sini satu model ceteris paribus, ya pasti sudah pernah mendengar itu. Kemudian yang kedua model permintaan dan penawaran. Selanjutnya diagram alir sirkulasi. Selanjutnya analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Selanjutnya itu yang terakhir adalah model pilihan rasional. Ya, ini penjelasan dari kelima contoh yang tadi. Yang pertama itu adalah model ceteris paribusnya, bisa dibaca. Kemudian terkait dengan model permintaan dan penawarannya. Selanjutnya diagram alir sirkulasinya, ya. Dan yang keempat analisis mikroekonomi dan makroekonominya. Jadi dari segi mikronya lingkupnya lebih kecil, ya sudah kita tahu yang mikro. Ya, kalau yang makro ya sebutnya lebih luas. Selanjutnya yang terakhir itu adalah model pilihan rasional. Ya, itu bisa dilihat. Selanjutnya masalah pokok ekonomi. Ya, ini pasti sudah tahu juga. Ya, ada 3 di situ. Ya, tahu ya, ada 3 masalah pokok ekonomi. Selanjutnya kebutuhan menurut intensitas. Ya, ini sudah tahu juga pasti. Ada primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan pokok. Kemudian selanjutnya itu ada sekunder. Kebutuhan samping atau lengkap. maka setelah kebutuhan primer terpenuhi, Ya. selanjutnya terakhir di situ ada tersier. Ya, ini lebih tinggi lagi. Kalau pendapatan kita mendukung untuk bisa mendapatkan itu, ya silakan. Ya, tersier itu lebih atasnya sekunder lagi. Ya, kalau primer itu ya kita bisa bertanya itu kita butuh yang namanya makan minum. Ya, kemudian ketika pendapatan kita meningkat, ya kita bisa mengkonsumsi yang lainnya. Ya, sekunder. Kemudian makin meningkat lagi, makin menjadi orang miliarder, itu bisa ke tersiernya. Jadi mungkin di sini ada yang ingin menjadi miliarder ke depannya. Masya Allah. Berusaha. Iya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Ya, di situ ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan akan datang, ya sekarang dan akan datang. Ya, kita kumpulkan semuanya, jadi kebutuhan kita untuk jangka waktu yang panjang ke depan. Ya, sekarang ya, kita bisa makan, contohnya. Ya, kalau lapar makan, ya harus kita boleh ditunda. Kalau ditunda 2-3 hari ya sudah selesai kita. Kalau yang akan datang ya kita bisa mengumpulkan uang. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan kita besok dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan menurut sifat. Ada jasmani, kemudian ya bisa di situ berolahraga ya, kemudian rohani itu ya kalau kita
Islam, ya kita beribadah. Kebutuhan menurut subjek individu itu makanan, kemudian kelompok itu terdiri dari mana? Fasilitas bersama. Ya, kebersamaan bisa mau kemana ya bersama komunitasnya. Kegiatan ekonomi, dan juga ada kegiatan ekonomi pertama produksi, distribusi, ya, kemudian konsumsi. Ya, di situ untuk kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mungkin ada yang menjalankan kegiatan bisnis, mungkin ketika yang 3-tiganya bisa sudah dilakukan, tapi mungkin ya belum menyadari ini sudah dilakukan, tapi tidak sadar itu yang sudah dilakukan setiap hari. Ya, jadi di kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dilakukan oleh produsennya, distribusi dilakukan distributor, ya, konsumsi dilakukan oleh konsumen. Ya, oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya, di situ ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1, sumber daya alam, ya. Yang kedua, di situ sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Yang terakhir itu adalah institusi. Ya, itu saja. Ya, untuk materi kita pada tema pengantar ilmu ekonomi. Ada satu video yang mungkin nanti bisa dianalisis apa kira-kira maksud atau isi daripada video tersebut. Tentang fenomena perjalinan wahana yang belakangan viral di media sosial. Perjalinan wahana bukan merujuk pada nama orang, tapi sebutan untuk orang-orang yang nongkrong di mall tanpa benar-benar berpermajaan. Perjali adalah singkatan dari rombongan jarak beli. Sementara wahana adalah rombongan harganya. Meski terdengar ringan, fenomena ini semakin viral karena terjadi bersamaan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Konsus Wijaya menyatakan perjalinan wahana bukan fenomena baru. Berdasarkan ini, intensitasnya meningkat karena ada tekanan ekonomi yang dirasakan oleh kelas menengah dan kelas bawah. Uniknya, meskipun sektor ini mengalami penurunan omset, industri F&B justru mencatat kenaikan. Hal ini dikarenakan pengunjung tempat membeli makanan dan minuman saat nongkrong di pusat-pusat perbelanjaan. Perilaku ini juga didorong oleh preferensi konsumen yang kini lebih memilih belanja online atau investasi, bukan langsung berbelanja di toko. Kalau Konsus memastikan, tren perjalanan saat ini belum berdampak buruk bagi usaha. Oke, itu tadi sedikit video terkait dengan pusat perbelanjaan dan bagaimana perilaku konsumennya. Ya. Kira-kira dari video ini apa yang dapat diambil pembelajaran? Kegiatan jual beli Bapak, aktivitas edukasi. Ya, silakan bisa dianalisis apa maksud dari video tadi. Tidak membuat pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sudah mereka telah membeli produk-produk dari masyarakat. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Tidak apa-apa. Faktor pasar saya dengan atau
saingan Shopee gitu. Ya, yang online. Ya, karena saingan Ya. Oke, jadi mungkin bisa salah satunya ya kenapa terjadi fenomena seperti ini itu adalah di mana adanya pasar-pasar online ya lewat sosial media ya, kemudian hal ini, dan kalau kita atau konsumen bisa memilih lewat sosial media atau aplikasi yang sifatnya online, itu jatuhnya lebih terlihat murah dibandingkan dia ketika langsung membeli ke tokonya, ke mallnya atau kemana ya di situ, sehingga mungkin ini menjadi salah satu penyebab konsumen ini jarang mau membeli di toko-toko secara langsung dan lebih cenderung kepada yang sifatnya online. Ya, mungkin itu saja ya, terima kasih sudah memperhatikan, sudah hadir hari ini. Ada nanti di akhir session nanti kita ada kuis yang kemudian kuis tersebut silakan